Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari Al-Manzumatul Haiyah karya Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Orang-orang yang berpaling dari sunnah, sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang mereka dan memperingatkan dari mereka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala yushiku rajulun syab'anu muttaki'un ala arikatihi yuhaddithu bihadithin min hadithi." Perhatikanlah, hampir saja ada seseorang yang kenyang, yang bertelekan di atas dipannya. Dia menyampaikan hadis dari hadisku. Fayaqul, maka dia berkata, "Bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jal." Di antara kita dan di antara kalian ada kitabullahi azza wa jal. Fama wajadna fihi min halalin istahlalnah. Maka apa yang kita dapati pada kitabullah, yaitu perkara yang halal, kita menghalalkannya. Wa ma wajadna fihi min haramin harramnah. Dan apa yang kita dapati di dalam kitabullah azza wa jalla, yaitu perkara yang haram, kita mengharamkannya. Ala wa inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah. Perhatikanlah, sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang diharamkan Allah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Aku diberi Al-Qur'an dan diberikan kepadaku bersamaan dengan Al-Qur'an yang serupa dengannya, yaitu sunnah. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 113, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah." Dan Allah menurunkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 164, "Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Maka Alkitab adalah Al-Quran dan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Maka sunnah
mesti ada keberadaannya. Sunnah sumber yang kedua dari sumber-sumber dalil yang disepakati. Tidak perlu dianggap penyelisihan orang-orang yang berpaling dari sunnah ini, sebab bisa jadi mereka adalah orang-orang khawarij, atau orang-orang bodoh, atau orang-orang yang sok pintar, atau mereka memiliki tujuan-tujuan yang sangat jelek. Mereka ingin memadamkan agama sedikit demi sedikit. Maka penyelisihan mereka tidak dianggap, dan perkataan mereka tidak dilihat. Bahkan sunnah sahihah, sunnah yang sahih diambil, sama saja terkait perkara-perkara cabang atau terkait perkara-perkara pokok agama. Perkataan mereka tidak dianggap. Mereka berkata hadis-hadis ahad tidak diambil terkait akidah-akidah. Sesungguhnya hadis-hadis ahad diambil terkait perkara-perkara cabang agama. Sebab hadis-hadis ahad dalil-dalil dhanniyah. Kita jawab, dhanniyah menurut kalian. Adapun menurut ahli keimanan, maka hadis-hadis ahad bukan dhanniyah. Bahkan ia memberikan faedah keyakinan. Selama hadis-hadis ahad itu sahih, berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia memberikan faedah ilmu dan bukan dhanniyah. Maka ia diambil terkait akidah-akidah, muamalah-muamalah, dan terkait selainnya. Sumber hukum, sumber pensyariatan, sumber dalil yang ketiga adalah al-ijma'. Ijma'. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Dan barang siapa menentang Rasul setelah petunjuk nyata baginya, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, kami biarkan dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami memasukkannya ke neraka jahannam, wa sa'at masyara, dan neraka jahannam adalah tempat kembali yang paling buruk. Dan dalilnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yajma'u Allahu ummati ala dalalah. Allah tidak mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Maka ijma' qauli, ijma' secara perkataan adalah hujjah yang pasti. Adapun ijma' sukuti, maka sesungguhnya ia hujjah dhanniyah. Sebab kadangkala di sana ada yang menyelisihi sementara belum diketahui. Tetapi jika semua ulama mengatakan satu perkataan dan mereka bersepakat padanya dan tidak ada seorang pun yang menyelisihinya dari kalangan para ulama, maka ia adalah hujjah yang pasti. Sumber pensyariatan, sumber hukum
Sumber pendalilan yang keempat adalah al-qiyas. Qiyas adalah ilhaqul far'i bil asli fil hukmi li'illatin tajma'u bainahuma. Menjadikan yang cabang mengikuti yang pokok pada hukum karena alasan yang mengumpulkan keduanya. Qiyas disebut oleh para ulama qiyasul illah. Qiyas di sini yang disebut oleh para ulama qiyasul illah. Jumhur ahli ilmu sungguh menganggap qiyasul illah. Sementara orang-orang Zahiriyah dan sebagian orang-orang Hanabilah mengingkarinya, serta kelompok kecil dari ahli ilmu. Tetapi jumhur ummah menganggap qiyas dalil yang benar, ya, apabila syarat-syaratnya yang disebutkan di kitab-kitab tentang usul fikih terpenuhi. Tinggal tersisa beberapa sumber pensyariatan seperti qaulis sahabi, perkataan sahabat, dan seperti istishabul asl. Ini adalah perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Perselisihan padanya sangatlah kuat. Adapun perselisihan tentang qiyas, maka ia adalah perselisihan yang lemah. Jumhur ulama berhujjah dengan qiyas, tetapi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, al-qiyasu yudhabu ilaihi 'inda ad-darurah. Qiyas dituju ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan darurah, seperti bangkai, di mana bangkai itu dituju ketika kondisi darurah. Maka apabila ada nas di dalam kitabullah atau sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak perlu kepada qiyas. Maka jika tidak ada, qiyas dituju min babid darurah, karena kondisi mendesak. Maka perkataan penyair rahimahullahu ta'ala, wadin bi kitabillahi was sunanil lati, dan beragamalah dengan kitabullah dan sunnah-sunnah yang atat an rasulillahi tanju wa tarbahu, datang dari Rasulullah maka kamu selamat dan kamu beruntung. Yaitu jadikan agamamu terambil dari kitabullah azza wa jalla dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis yang sahih. Adapun yang datang dari selain Rasul sallallahu alaihi wasallam maka diteliti. Maka jika ia mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah diambil, dan jika menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah maka ia ditolak. Para imam-imam mewasiatkan hal ini. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila perkataanku menyelisihi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadribu biqauli urdal haid, dan lemparkan perkataanku ke tembok. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, kulluna
raddun wa mardudun alaihi illa sahiba hadzal qabr. Kita semuanya menolak dan ditolak kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Imam Malik rahimahullah mengajar di Al-Masjidun Nabawi, maka beliau mengatakan illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang dikubur di kuburan ini. Maka Rasul tidak ditolak selama-lamanya. Sesungguhnya sabda Rasul alaihi salatu wassalam diterima. Adapun selainnya, maka jika mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah diambil, dan jika bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ditolak. Imam Abu Hanifah, dan ia adalah salah satu imam madhab yang 4 rahimahumullahu ta'ala, berkata, in ja'al hadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila hadis datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diterima. Wa idza ja'al hadithu an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Jika pembicaraan datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diterima. Wa idza jaa al-haditsu 'anit tabi'ina fahum rijalun wa nahnu rijal. Dan jika pembicaraan datang dari para tabi'in, maka mereka adalah laki-laki dan kita laki-laki. Yaitu perkataan yang datang dari selain Allah dan Rasulnya dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diteliti, walaupun berasal dari orang yang paling utama, walaupun berasal dari para tabi'in, maka jika mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah kita ambil, dan jika menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah kita tinggalkan. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna li ra'yi Sufyan." Aku terheran-heran kepada orang-orang yang mengetahui sanad dan kebenarannya, lalu menuju kepada pendapat Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, seorang ahli faqih, seorang imam yang mulia. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wallahu ta'ala yaqul, padahal Allah ta'ala berfirman, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhati-hati, fitnah menimpa mereka atau adab yang sangat menyakitkan menimpa mereka. Maka tidak boleh mengambil pendapat seorang ahli fikih walaupun dia sampai pada derajat yang paling tinggi terkait fikih dan ilmu, kecuali jika dibangun di atas dalil yang sahih. Adapun jika perkataan ahli fikih itu menyelisih dalil, maka tidak diambil, sebab tidak ada perkataan seorang pun disejajarkan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hujurat ayat 1,
Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.